Reporter ini disiram bensin oleh dua orang di pinggir tebing. Tangannya diikat tali dan dia meminta ampun supaya dilepaskan. Korek api di tangan pria ini menyala. Tiada ampun bagimu, terimalah takdirmu, ucap si pria. Lalu dia melempar dan membuat sekujur tubuh reporter dilahap si jago merah. Sampai terlihat pantulan api di mata pria ini. Lalu dia pergi meninggalkan tempat bersama anak buah. Terlihat reporter menggeliatkan tubuh di dalam kobaran api. Tidak ada siapapun di tempat ini. Jasadnya bisa hilang tanpa jejak. Di tempat lain, pria rambut panjang mengambil peluru dan memasukkan ke dalam pistol. Lalu dia menembak pria yang sedang memegang senjata. Kemudian menaiki mobil dan melewati seorang gadis di bawah jalanan. Gadis ini sedang take video syuting. Lalu semua tim berkumpul dan melihat hasil take terakhir. Anggota tim mengatakan, ide one shot si gadis benar-benar berhasil. Kita akan berhasil menghemat 25 lakhs, ucap produser. Kemudian si gadis berkata, tapi kau harus mengajukan ide ini. Tiba-tiba sutradara datang dan berkata, aku akan memutuskan tindakan apa yang diambil. Dan kau gadis baru, belum memiliki pengalaman. Ide macam apa yang kau buat, itu tidak akan berhasil. Pak produser, untuk apa kau membayarku 25 crore? Mengapa tidak memberi gadis ini 25 rupiah dan membiarkannya membuat film? Itu akan menguntungkan semua orang. Sutradara menghadap si gadis dan berkata, kau pikir kau sutradara? Kau merasa hebat telah membantu dalam 4 film. Gadis ini menjawab, aku hanya mencoba membantu. Lalu sutradara emosi dan berkata, silakan berkemas. Sudahi syuting yang kau jalani sekarang. Kemudian pergi dan mendorong ayah si gadis saat berjalan. Gadis ini geram melihatnya dengan mata melotot. Lalu dia memanggil. Tiba-tiba seorang ibu di belakang menghentikan dan berkata, jangan membuat keributan. Apa? Aku, ucap si gadis. Silakan pergi, jawab ibu ini. Produser merasa pusing dan pergi begitu saja. Kemudian dia melihat kesal ayahnya yang sedang mengambil sesuatu di bawah. Lalu dia pergi dengan kemarahan. Di rumah ayah berkata, aku tidak akan membiarkanmu sendiri di sana, tidak dihargai. Kau tahu, jika kau berhasil dalam karirmu membuat sebuah film yang booming, maka mereka akan memperlakukan kita dengan baik. Gadis ini pun menangis mendengar ucapan ayah. Keesokan harinya di meja makan, gadis ini mengajukan sebuah film biografi tentang seorang gangster. Namun produser tidak setuju. Gadis ini mencoba berbagai cara supaya disetujui. Dia berkata akan melakukan survei yang akurat. Lalu dia menemui seorang ibu dan menanyakan daftar gangster. Ibu ini memberi sebuah nama, namun dia tidak menyarankan karena pria ini berbahaya. Polisi saja tidak bisa melawannya. Namun gadis ini memiliki keberanian kuat untuk mencapai tujuan. Keesokan harinya gadis ini menghadap produser dan memberi laporan tentang riset yang dia temukan. Dia berkata akan mengunjungi pria ini di desanya. Tiba-tiba polisi di sampingnya tidak menyarankan dan mencoba untuk menghentikan si gadis karena memang pria ini sangat berbahaya. Pencopet ini menempelkan jeans ke celana bagian belakang si gadis. Tanpa sadar dia memasukkan uang ke saku jeans pencopet. Lalu pencopet pergi. Kemudian gadis ini berbalik badan. Ketika botol minuman hilang dari tangannya, dia kebingungan sendiri melihat kiri kanan. Setelah itu tas si gadis dijamret. Lalu dia berlari mengejar sambil berteriak. Namun orang sekeliling tidak peduli sama sekali. Saat si gadis berhenti, dia melihat ke sebuah lorong. Tampak seorang pria mengangkat tas. Kemudian gadis ini mengambil sebuah batu. Dan dia terkejut ternyata pria ini temannya. Dia kesal lalu melempar batu itu. Kau memanggilku, ucap si teman. Wajah gadis menahan tawa dan memukul temannya. Lalu mereka berdua bermotor menuju tempat penginapan. Kemudian mereka sampai ke tempat penginapan. Terlihat teman si gadis sedang memasak. Dan gadis ini bertanya, di mana tempat penyimpanan baju? Lalu temannya menjawab, di lemari es. Dia duduk dan bertanya, benda apa yang kau pegang ini? Itu adalah penyadap suara. Mungkin kita akan membutuhkan benda itu nanti. Namun ini dapat digunakan dalam radius 1 kilometer. Teman si gadis bertanya, apa tujuanmu kesini? Aku akan membuat film biografi tentang seorang gangster. Kebetulan dia tinggal di desa ini. Aku akan menanyakan langsung tentang riwayat hidupnya, jawab si gadis. Kemudian teman si gadis berkata, kemasi barang-barangmu dan segera kembali ke kota. Kenapa harus begitu? Tanya gadis ini. Apa kau gila? Dia adalah seorang yang tak gentar menyelundupkan sendal merah. Dia juga pembunuh bayaran. Lalu mereka keluar dan duduk di ayunan. Si gadis bertanya, jadi kau tidak mau membantuku? Iya, aku tidak mau, ucap temannya. Kemudian gadis ini bertanya lagi, apa kau tidak mau bermain di filmku? Tidakkah kau ingat keinginan ayahmu supaya kau menjadi aktor? Lalu teman si gadis menggaruk kepala. Siapa yang tidak menginginkan hal itu? Kau tidak perlu bertanya karena kau sudah tahu sendiri jawabannya. Namun tidakkah kau pikir itu sulit digapai? Apalagi film yang mau kau buat ini sangat berbahaya. Kemudian gadis ini berkata, jika tidak pernah mencoba, kau tidak akan pernah mencapai kesuksesanmu. Baiklah kalau begitu, ayo kita buat film gangster, jawab teman si gadis. Keesokan harinya saat mereka menepi di pinggir jalan, tiba-tiba sebuah truk dengan sekumpulan orang muncul dari kejauhan. Bagai pasukan perang, pria gangster membawa para anak buah bersenjata. Gadis dan temannya heran melihat mereka semua. Wanita cantik ini berjalan di atas utas tali. Dia melangkahkan kaki dengan hati-hati. Pemuda ini terpana melihat kecantikannya saat berjalan. Semua orang melihat dengan fokus. Namun sayang, langkah kaki wanita ini goyah hingga dia terjatuh ke bawah dan kesakitan. Si pemuda melihat saja. Lalu wanita ini protes, kenapa kau tidak menangkapku? Dia bangun, kemudian berkata dasar tidak peka. Dia sangat kesal karena pemuda ini masih diam saja tidak sekalipun merespon. Tiba-tiba seorang bapak datang memberitahu si wanita, aku sudah memenuhi keinginanmu. Wanita ini sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih.
Lalu preman di dekat mobil berkata dari kejauhan, bagaimana dengan memenuhi keinginanku juga? Si bapak berbisik kepada wanita ini, jangan melihat ke sana, mereka preman membuat gaduh. Pemuda ini berjalan mendekati preman dengan tatapan tajam. Kemudian preman berkata, kau membuat kesalahan besar, membela wanita yang kuincar. Apa kau tidak tahu orang asing dan parfum memiliki umur simpanan yang pendek? Kau tidak perlu ikut campur urusanku, semua orang tidak berani melawanku. Si pemuda membanting kepala preman dan berteriak. Wanita ini pun terkejut melihat mereka. Kemudian pemuda ini meniup pistol di hadapan preman yang tak berkutik. Lalu anak buah duduk kembali saat pemuda melihat mereka. Setelah itu pemuda berjalan pergi dan temannya berkata, jangan membuat kekacauan. Kemudian wanita ini muncul dan mengatakan, terima kasih. Lalu mereka saling menyebutkan nama dan berjabatan tangan. Senang bertemu denganmu, kau sungguh pemuda pemberani. Sampai preman itu tidak berkutik di hadapanmu, ucap si wanita. Tidak akan kubiarkan wanita secantik dirimu diganggu preman, jawab pemuda. Wah, terima kasih. Siapa wanita beruntung bisa memilikimu nanti? Bila saja wanita itu aku akan senang, ucap wanita ini. Pemuda ini pun tersenyum bahagia. Kemudian si wanita pergi dan berbalik badan melihat pemuda ini lagi. Tidak berhenti tersenyum, pemuda ini melihat tangan dan masih menatap kepergian wanita. Dia merasa bahagia telah bersentuhan tangan. Teman di sampingnya berkata, apa kau merasa getaran asmara? Iya, benar. Dia membuatku ingin melakukan sesuatu, jawab pemuda. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya teman di sampingnya. Bosnya Titanic, jawab pemuda ini. Lalu temannya menjawab, kau benar-benar tidak terkendali. Cepatlah bawa keluargamu ke rumah wanita ini sebelum kesempatan itu hilang. Wanita ini didorong jatuh dari atas wahana permainan. Pria ini mengejar kekasihnya itu untuk menyelamatkan. Wanita ini melayang dengan badan terlentang. Si pria terus berlari coba untuk menggapai. Namun sayang kekasihnya ini tidak dapat diselamatkan. Dia terkapar tak berdaya. Pria ini meratapi nasib wanita yang dia cintai. Kemudian dia memandang ke atas melihat pelaku ini. Si gadis terdiam mendengar cerita anak buah si pria. Dulu dia akan menikahi wanita yang dia cintai. Namun bosnya menyuruh anak buah menghabisi wanita si pria. Sejak saat itu pria ini berubah menjadi manusia kejam yang ditakuti. Namun sesungguhnya dia baik dan punya perasaan, ucap anak buah si pria. Mata gadis ini berkaca-kaca. Lalu anak buah si pria berkata dia memiliki emosi. Dia membuatku menikah saat semua keluarga istriku menentang. Itulah mengapa dia menjadi pahlawan kami. Jadi sebaiknya kau pergi dari sini sebelum dia habis kesabaran. Bis akan lewat sebentar lagi. Kau bisa pergi sekarang. Lalu mereka pergi dan bis langsung datang. Mereka terkejut melihat si gadis masih diam berdiri. Gadis ini nampak kebingungan namun punya tekad. Lalu dia tersenyum dan memutuskan untuk melanjutkan tujuannya. Berlokasi di sebuah rumah, pria ini berteriak kencang hampir menunjukkan jari ke atas. Gadis di belakang kamera nampak terkejut. Tiba-tiba Pak Tua datang dan bilang, kau terlalu berlebihan. Dia mencoba berakting lagi dengan tekad kuat, dan si gadis hanya menonton diam. Pak Tua mengatakan, kau boleh meniru akting Amitabh Bachchan. Kau adalah fans sejatinya. Ayo coba, kau pasti bisa. Kemudian pria ini berusaha menunjukkan bakat akting di hadapan semua orang. Walaupun dia terlihat gugup, namun dia tidak menyerah dan terus melakukan akting. Sampai akhirnya si gadis memutar kamera ke samping dengan wajah cemberut. Dia bersandar pada tembok, terlihat sedang menunggu. Lalu pria ini berjalan dan berhenti di hadapan gadis. Kemudian berkata, kau tidak menanggapi tentang aktingku. Wanita ini merasa tidak enak, namun dia tetap berkata sejujurnya, kau tidak ada bakat dalam akting, kau akan kesulitan sendiri, dan produserku tidak akan setuju denganmu. Kita tidak bisa lanjut jika seperti ini, ucap si gadis kesal. Lalu pria ini menyuruh membuka bagasi mobil. Saat anak buah membuka, ternyata ada produser. Gadis ini mendekat dan terkejut. Saat tahu produser di dalam bagasi, produser terlihat babak belur dengan tangan diikat. Toilet terbuka saat guru ini sedang buang hajat. Dia kebingungan sambil memegang koran di atas kloset. Lalu dia masuk ke dalam toilet lain. Seketika anak buah pria keluar dan mengerjai guru lagi. Mereka mengeluarkan tangan lalu memainkan ke atas dan ke bawah, membuat guru ini bingung. Saat dia melihat ke atas, tangan di bawah menarik celana guru sampai lepas. Alasan mereka melakukan ini karena si guru sudah sesuka hati mengajari mereka akting. Setelah itu dia keluar dalam keadaan babak belur dengan tongkat dan penyangga leher. Kemudian teman si gadis bertanya, apa yang kau lakukan pada dirimu? Apakah ulah anak buah? Guru mengangguk. Lalu teman gadis bertanya, apa kau yakin bisa membuat mereka menjadi aktor terbaik? Tapi satu yang pasti, mereka telah mengubahmu menjadi pasien dengan sekali sentuhan. Kemudian guru menjawab, inilah hasil yang aku ajarkan. Mereka bisa menjadi seorang preman dengan satu sentuhan tanganku. Mereka sangat mendalami peran sampai membuatku begini. Aku adalah guru akting terbaik, bisa mengubah siapapun. Lalu teman gadis menjawab, kau rela menjadi objek latihan akting mereka. Kemudian guru menjawab, itulah kehebatanku. Aku mengalami sendiri hasil dari apa yang aku ajarkan kepada muridku. Mereka melemparku, lalu menangkapku, kemudian membanting dengan penuh kemarahan. Preman sungguhan pun tidak bisa seperti itu. Aku berhasil mendidik mereka untuk peran sebagai preman. Kau lihat saja akting mereka akan dipuji banyak orang dan film pun akan meledak. Kemudian teman si gadis membantu guru menaiki bus. Dia akan pulang ke kota karena sudah selesai membuka kelas akting.
Namun sayang, dia tidak bisa membuka kelas dalam waktu dekat karena butuh perawatan rumah sakit. Di sisi lain, si gadis sedang ngobrol sambil berjalan dengan pria. Jadi kau akan meninggalkan desa ini dan pergi ke kota. Apa kau sudah cukup tahu tentang kehidupanku? Aku tidak ingin ada kesalahan dalam film tentang diriku, ucap pria ini. Lalu si gadis menjawab, kau tenang saja, film ini akan menunjukkan kau pria yang hebat dan sangat ditakuti. Aku perlu ke kota mengurus segala persiapan syuting kita nanti. Dan kau juga di sini harus menyiapkan semua dengan baik. Aku tidak ingin kau jelek dalam filmku. Kupastikan kau tidak akan terima gaji. Jika kau berhasil berperan dengan baik, kau sungguh akan menjadi idola baru. Kemudian pria menjawab, tapi kau telah menjadi idolaku. Tidak kusangka, gadis secantik dirimu menjadikanku aktor film. Aku tidak sabar untuk hasil filmmu. Bisakah kita lebih cepat untuk syuting? Apa kau akan merindukanku? Jawab gadis ini. Lalu mereka berdua bertatapan, dan si pria mendekatkan wajah ke gadis ini. Gadis cantik ini disiram bensin oleh anak buah si pria. Matanya tajam tak berkedip, seakan tidak takut dengan surutan api si pria. Anak buah membanting wadah bensin seperti melepas emosi. Kemudian gadis ini menatap tajam si pria saat berjalan mendekat. Pria ini mengulurkan tangan bersiap membakar si gadis. Lalu gadis ini pun memejamkan mata untuk melepas kehidupan dengan damai. Temannya histeris meminta untuk melepaskan si gadis. Tiba-tiba pria ini berkata, apa kau tahu apa yang terjadi sebelum aku datang ke sini? Si gadis pun membuka mata kembali. Kemudian pria ini menceritakan saat dia datang ke tempat kerabat yang meninggal. Dan di sana tidak banyak orang yang hadir karena ketakutan semua orang terhadapnya. Pak tua di samping berkata, orang yang takut dengan kita belum tentu hormat. Sulit bagi orang yang takut bisa berlaku baik saat mereka tidak berdaya. Karena memang pada saat dia mati, orang yang takut tidak akan disakiti dan dia tidak akan merasa takut lagi. Kemudian bapak berbaju putih datang dan menanyakan apakah anjingnya mati. Lalu Pak tua menjawab, anjing masih hidup namun si tuan yang mati. Tiba-tiba bapak ini langsung pergi. Tapi dihentikan oleh Pak tua dan menyuruh berikan rasa hormatmu sebelum kau pergi. Aku akan menyampaikan bela sungkawa jika anjing yang mati, jawab si bapak. Mendengar hal itu, pria ini terkejut dan menatap sinis ke belakang. Saat mengantar jenazah, tiba-tiba istri dan anak buah yang dia habisi datang. Kemudian mencurahkan rasa suka terhadap film yang diperankan pria ini. Putriku tertawa setelah menonton filmmu. Dia mengaku menyukaimu dan ingin menonton filmmu lagi. Lalu ibu ini bertanya kepada anak, apa kau tidak mau mengucapkan sesuatu? Paman, kau hebat dalam film itu, aku suka. Aku benar-benar menikmati tarianmu, ucap anak ini tersenyum. Lalu ibu dan anak ini pergi. Kemudian si pria bertanya, apakah dia tahu api yang telah menghabisi suaminya? Tidak bos, ucap anak buah. Tiba-tiba ibu dan anak ini kembali lagi dan berkata, putriku ingin berjabatan tangan. Anak ini mengulurkan tangan dan disambut si pria. Sontak dia mengingat masa lalu saat ulang tahun anak ini. Dia ketakutan tidak mau berjabatan tangan. Tidak disangka anak yang dulu takut kini berani dan membuat si pria juga heran. Setelah pulang pria ini melihat ke dalam bioskop. Banyak orang-orang bersuka cita menonton filmnya. Dia baru sadar dan terharu melihat semua orang bahagia. Kemudian dia pulang ke rumah dan berhenti ketika ibunya memanggil. Dia sangat terkejut dan senang karena sudah 10 tahun ibu tidak menyapa. Dia berjalan ke arah ibu dengan penuh haru. Ketika duduk ibu mengatakan, aku sangat suka dengan filmmu. Kau menontonnya? Tanya pria ini. Ibu mengangguk dan berkata, itu sangat bagus. Pria ini terharu dan menangis melihat ibunya bahagia. Aku akan menontonnya lagi malam ini. Berkat gadis itu, ibu melihat sisi lain darimu yang belum pernah ibu lihat sebelumnya. Pria ini menangis lagi mendengar ucapan ibu dan ibu membuka pelukan untuk si pria. Mereka berpelukan melepas segala kerinduan antara kasih sayang ibu dan anak yang sempat hilang 10 tahun lalu karena insiden perusakan mata dan kematian kekasihnya, sehingga membuat dia menjadi pembunuh kejam di mata ibunya. Gadis ini menangis mendengar cerita si pria. Lalu pria ini berkata, mematahkan tangan tidak membantu kau mendapatkan rasa hormat. Kau mendapatkan rasa hormat ketika kau melipat tangan dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Kau yang membuatku menyadari itu. Berkatmu, ibu mau memanggilku lagi dengan menyebutkan putraku. Nah, begitulah cerita filmnya, guys.